Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul salah motivasi. Kita baca satu ayat dalam Matius pasal yang ke-22, mulai ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-22 mulai ayat yang pertama, ini adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perumpamaan tentang perjamuan kawin ini sebenarnya berbicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, dan nanti di sana ada mempelai pria dan mempelai wanita. Mempelai wanita adalah gereja Tuhan, sedangkan mempelai pria adalah Kristus Yesus. Untuk kita masuk ke dalam pesta perkawinan, tentu menggunakan pakaian pesta. Kalau kita melihat tadi pembacaan kita di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 dikatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Orang yang tidak berpakaian pesta masuk ke dalam perjamuan perkawinan, ini tentu hal yang sangat tidak diinginkan oleh raja pada saat itu dalam perumpamaan ini. Karena dia tidak berpakaian pesta, maka orang ini akhirnya dikatakan di ayat yang ke-13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikat kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap, kertak gigi dan ratap." Tidak berpakaian pesta. Apa maksud tidak berpakaian pesta di dalam ayat yang ke-11 ini? Tidak berpakaian pesta dalam terjemahan asli Alkitab, bahasa asli Alkitab dikatakan motivasi yang salah. Motivasi yang salah. Ketika motivasi kita salah, maka kita akan berdampak. Dampaknya ialah kita akan dikatakan di ayat yang ke-13 akan diikat dan dicampakkan. Ini sebenarnya berbicara neraka. Jadi orang-orang percaya yang bisa masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah, yaitu Kristus dan mempelainya gereja-gereja, adalah orang yang tidak salah motivasi di dalam mengiring Tuhan. Orang yang motivasinya salah di dalam pengiringannya kepada Tuhan, maka orang ini tidak selamat, akan dicampakkan, dikatakan. Itu sebabnya saya mau katakan pada kesempatan ini, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang-orang Kristen, mari motivasi kita dalam mengiring Tuhan itu harus benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita dipercayakan di dalam satu gereja, baik itu pelayanan musik, pelayanan pujian, pelayanan singer, tamborin, pelayanan doa, kolektan, dan lain sebagainya, atau menjadi diaken-diaken ataupun majelis-majelis di dalam gereja, marilah
motivasi kita ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan. Tatkala kita datang beribadah ke gereja dan menjadi anggota satu gereja, biarlah motivasi kita benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan. Sebab kita melihat ada banyak orang-orang saat ini, ketika mereka datang ke gereja, motivasinya salah. Bukan untuk mencari Tuhan, tetapi untuk mencari berkat Tuhan. Banyak terjadi di gereja-gereja. Motivasinya salah. Ada yang datang mencari berkat, ada yang datang mencari mujizat, ada yang datang mencari nubuatan. Begitu juga dengan pelayan-pelayan. Ingin mencuri kemuliaan nama Tuhan supaya dikatakan hebat dan lain sebagainya. Ini salah motivasi. Kelihatannya rohani mereka melayani Tuhan, tetapi motivasi siapa yang tahu? Hanya Dia dan Tuhan. Ketika motivasinya salah, firman Tuhan mengatakan ini sama dengan orang yang tidak berpakaian pesta. Pakaian itu berbicara kebenaran. Tidak berpakaian pesta. Motivasi yang salah, dampaknya, akibatnya ialah dia akan dicampakkan ke dalam tempat. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Awas. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Banyak yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi pendeta itu motivasinya salah. Bukan untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk uang. Banyak sekarang pengusaha beralih profesi menjadi pendeta, bisnis sorga. Karena apa? Karena menggiurkan. Sepertinya mereka melihat motivasi yang salah. Dan kita melihat di akhir zaman ini penampian orang yang motivasinya salah dalam mendirikan gereja atau membuka pelayanan. Kalau itu hanya untuk mencari uang, kita lihat sekarang banyak gereja-gereja, banyak tempat-tempat atau gedung-gedung yang disewa untuk ibadah-ibadah tutup. Karena apa? Tidak ada jemaat ibadah online. Karena tidak ada jemaat dan ibadah online, otomatis persembahan atau perpuluhannya berkurang. Dia tidak sanggup bayar operasional gedung, sewa dan lain sebagainya, tutup. Ada banyak beberapa gereja di kota-kota besar saat ini tuh. Motivasinya salah. Motivasinya salah. Makanya firman Tuhan mengatakan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, sudah mengadakan mujizat demi namamu, memenangkan banyak jiwa demi namamu. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, hai sekalian kamu pembuat kejahatan. Firman Tuhan ini berbicara kepada hamba-hamba Tuhan yang motivasinya salah. Membuat pengajaran-pengajaran yang sensasional untuk menjaring jiwa, tapi dengan cara-cara yang salah. Tapi saya heran, justru banyak orang yang mengikutinya. Saya mau katakan di akhir zaman ini penampian, lalang dan gandum, kambing dan domba akan kelihatan. Motivasi-motivasi orang yang salah dalam pelayanan akan kelihatan di akhir zaman. Tekanan hidup, masalah, pencobaan, sakit, penyakit, bahkan hal-hal yang susah akan Tuhan izinkan. Ini menjadi saringan akan melihat kemurnian pelayanan seseorang, bahkan pengiringan seseorang kepada Tuhan. Awas jangan salah motivasi. Kalau salah motivasi, akan dicampakkan ke dalam tempat yang gelap. Di sana ada akan kertak, gigi, dan ratap. Ini berbicara api neraka yang kekal. Kita bisa melihat orang-orang di pelayanan, sepertinya pelayan, sepertinya rohani, tapi motivasinya salah di hadapan Tuhan. Lalu motivasi yang benar itu seperti apa toh? Dalam kita mengiring Tuhan sebagai orang-orang percaya maupun hamba-hamba Tuhan. Kita lihat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23.
Kolose 3 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita perbuat, baik sebagai jemaat, baik sebagai hamba Tuhan, baik di dalam pelayan, apapun, baik itu kita menyumbang gereja, baik kita membantu pekerjaan Tuhan, baik itu pelayan-pelayan di gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan, dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan mencari kepujian, bukan mencari kesombongan atau hal-hal yang salah, tapi perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita berbuat seperti untuk Tuhan, tulus. Kalau ini kita lakukan, maka motivasi kita benar. Dan ketika kita masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba Allah, kita sudah memakai pakaian pesta. Dan di sanalah ada sukacita yang besar. Kalau tidak, akan dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap. Ada ratap dan kerta gigi di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita koreksi diri kita sebagai jemaat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Begitu juga kami hamba Tuhan dalam melayani Tuhan. Apa motivasi kami? Ketika itu tidak untuk kemuliaan nama Tuhan, neraka yang kekal. Ketika untuk kemuliaan nama Tuhan, surga yang mulia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.